Perseteruan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dengan Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, yaitu Otto Hasibuan, kini telah memasuki babak baru. Belum lama ini Hotman Paris mendapatkan somasi dari Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PERADI Jakarta Barat atas pernyataan Hotman yang diduga menuding organisasi advokat pimpinan Otto Hasibuan itu tidak sah. Bersamaan dengan terbitnya somasi terbuka tersebut, DPC PERADI Jakarta Barat meminta Hotman Paris Hutapea untuk meminta maaf dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. Ditambahkan juga dalam keterangannya, jika Hotman tidak memenuhi tuntutan tersebut, maka DPC PERADI Jakarta Barat akan mengambil tindakan tegas kepada Hotman Paris Hutapea, seperti beberapa cabang lain yang sudah melaporkan Hotman ke pihak kepolisian atas tindakan penyebaran berita bohong. Meski mendapatkan somasi hingga beberapa laporan di sejumlah daerah, Hotman nyatanya enggan meminta maaf. Menurutnya, apa yang dikatakannya itu merupakan pembacaan fakta hukum dalam konferensi persnya yang digelar kemarin. Hotman Paris mengklarifikasi jika dirinya tidak menuding PERADI sebagai institusi yang sah atau tidak sah, melainkan hanya pada aspek turunannya. Maka, seperti inilah klarifikasi Hotman Paris menjelaskan duduk perkara apa yang ia sampaikan sebelumnya. Tujuan dari diadakan konferensi ini adalah mempertegas dan membantah adanya statement-statement di luar sana seolah-olah yang kita bicarakan pada tanggal 20 April di sini hal lain, padahal yang kita bicarakan hal lain. Ya, di luaran sana banyak tuduhan-tuduhan katanya di kompres tanggal 20 April 2022 seolah-olah kita mengatakan di sini institusi PERADI tidak sah. Seolah-olah ada tuduhan begitu, padahal waktu itu yang kita bicarakan adalah soal keabsahan anggaran dasar dan akibat hukumnya. Jadi pada waktu itu sama sekali tidak ada pembahasan soal apakah institusi PERADI sah atau tidak. Itu tidak dibahas dan tidak ada yang menyebutkan itu. Karena Hotman Paris adalah seorang dokter yang tidak mungkin segoblok itu. Di amar putusan Pengadilan Negeri Lupakan disebutkan di situ bahwa para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Disebutkan juga menyatakan, ini paling penting ini sekali, kalau Anda ngerti hukum ini, menyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya. Itu yang penting, dengan segala. Jadi batal dan akibat hukumnya juga batal, yaitu keputusan nomor 104 PERADI 2019 tanggal 5 September tentang perubahan anggaran dasar. Jadi dalam amar putusan ini disebutkan batal anggaran dasar dan akibat, nah ini jadi akibat hukumnya. Jadi lagi-lagi saya hanya sebatas putusan, karena saya tidak tertarik menjabat jabatan apapun. Saya tertarik gara-gara terus-terusan saya diledek begini, pamerin wanita dan sebagainya. Sementara dalam keterangan terpisah, Otto Hasibuan sebelumnya menyayangkan tudingan Hotman yang menuduh Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI tidak sah. Menurutnya, Hotman Paris tidak mengerti duduk persoalannya. Tidak hanya itu, Otto juga kecewa dengan sikap Hotman Paris yang seakan telah melukai hati dari para advokat Indonesia. Atas alasan itu, Otto menilai apa yang diucapkan oleh Hotman Paris merupakan pencemaran nama baik Otto Hasibuan dan juga menyinggung posisi Hotman Paris yang menurutnya tidak tepat dalam mengomentari perkara yang bukan urusannya. Lantaran hal itu, Otto menilai pernyataan Hotman Paris menyesatkan. Lantas, seperti inilah tanggapan Otto Hasibuan atas pernyataan Hotman Paris dan langkah apa yang akan ditempuh dari pihak-pihak perhimpunan advokat yang mengecam pernyataan Hotman Paris tersebut. Membahas mengenai bahwasanya PERADI Otto Hasibuan tidak sah. Nah, melalui somasi ini kita minta kepada Hotman Paris Hutapea supaya
mencabut dan meminta maaf kepada Ketua Umum kami, ya, Profesor Otto Hasibuan, terkait 2 dugaan ucapan hoaxnya. Apabila dalam 2 kali 24 jam dia tidak menarik ucapan serta meminta maaf, kita akan mengambil langkah hukum tegas. Dia tidak menarik ucapan serta meminta maaf, kita akan mengambil langkah hukum tegas. Persoalan pasal yang dilaporkan apa yang jadi, tentunya kami masih harus kaji lebih dalam. Yang penting itu terkait dengan informasi palsu, pencemaran nama baik, junto Undang-Undang ITE. Alat bukti yang kami siapkan dalam persoalan ini, kami sudah punya alat bukti berupa dokumen elektronik, baik itu dalam bentuk capturean maupun video, yang berisi statement saudara Hotman Paris Hutapea ini terhadap Pradi gitu. Jadi dalam proses ini kami tetap harus menghabiskan jatah itikat baik kami untuk melakukan teguran secara terbuka yang disebut dengan istilah somasi. Namun kalau somasi ini tidak kemudian diindahkan juga, somasi ini tidak diindahkan, ya mau tidak mau, karena Indonesia adalah negara hukum, kami tetap harus menempuh prosedur hukum. Saya ingin tegas menyatakan di sini bahwa apa yang disampaikan saudara Hotman tersebut itu adalah pernyataan bohong. Kedua, itu adalah pernyataan yang tidak benar. Itu adalah pernyataan merupakan fitnah dan merupakan pencemaran nama baik terhadap Pradi dan sangat melukai hati para advokat Indonesia. Kenapa? Karena Hotman Paris sesungguhnya tidak mengerti persoalannya. Dan ini bukan perkaranya dia, tapi dia mengomentarinya. Apakah seorang advokat boleh mengomentari perkara yang bukan perkaranya? Apakah kita boleh mengomentari perkara orang lain? Nah, akibatnya seperti ini, dia tidak tahu perkaranya, akhirnya dia tersesat dan menyesatkan orang. Oleh karena itu, duduk perkaranya saya beritahukan supaya semua masyarakat tahu. Mulanya begini, pada tahun 2015 sampai 2020, pemimpinan Pradi itu dipimpin oleh Pak Fauzi Hasibuan dan Thomas Tatubolon. Pada masa mereka itu, dibuatlah ada perubahan anggaran dasar melalui rapat pleno Pradi. Kalau tidak salah, Hotman Paris waktu itu juga menjadi pengurus Pradi. Kalau tidak salah ini ya, nanti dicek. Nah, kemudian saudara Alamsyah merasa perubahan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan rapat pleno itu adalah tidak sah. Menurut Alamsyah harus melalui Munas. Kan begitu? Nah, akhirnya dia gugat di pengadilan. Kemudian berperkara di pengadilan, dia menang. Di tengah jalan, setelah tahun 2020 berakhir, maka dilakukanlah Munas Pradi, pergantian pengurus. Pada agenda pertama di Munas Pradi, dibicarakan adalah agenda perubahan anggaran dasar. Apa keputusan perubahan anggaran dasar itu? Keputusannya adalah Munas mengesahkan anggaran dasar yang dirubah oleh rapat pleno tadi sebagai keputusan Munas. Jadi Munas tersebut, yang Munas mana telah memilih saya sebagai ketua umum, itu diadakan berdasarkan anggaran dasar yang telah diputuskan oleh Munas, bukan anggaran dasar yang dirubah berdasarkan rapat pleno. Jadi ada dua ini, satu adalah anggaran dasar yang dirubah berdasarkan rapat pleno, satu anggaran dasar yang sudah dirubah berdasarkan rapat Munas Advokat. Nah, karena hal ini adalah dua hal yang berbeda, maka apa implikasinya terhadap adanya putusan Mahkamah Agung tersebut? Seandainya lah benar putusan Mahkamah Agung itu menyatakan bahwa anggaran dasar yang diputuskan berdasarkan rapat pleno tidak sah, implikasinya sama sekali tidak ada terhadap Pradi. Implikasinya tidak ada hubungannya dengan kedudukan saya sebagai ketua Pradi, karena yang dibatalkan itu adalah anggaran dasar yang dirubah oleh rapat pleno, sedangkan saya terpilih berdasarkan anggaran dasar yang sudah disahkan oleh Munas. Itu saya sarankan kepada Hotman Paris, jangan berbohong, ya, jangan memprovokasi, jangan membuat berita-berita yang menyesatkan, melukai hati advokat Indonesia. Nanti kalau advokat Indonesia marah kan repot jadinya kan.
Mereka bisa, sekarang ini mereka SMS saya terus, bagaimana nih Pak Otto katanya. Nah ternyata mereka pikir Anda benar, ternyata Anda tidak benar gitu. Dan apa yang saya sampaikan ini saya pertanggungjawabkan dimanapun dan kapanpun. Saya jamin hal ini.